adik-adik, ketemu lagi di ibadah online King Kids. Wah, gimana nih kabar adik-adik semua? Pastinya sehat-sehat dong ya. Nah, pada ibadah online kali ini, tentu saja adik-adik ada peraturan-peraturan yang harus kita jalanin. Apa aja sih Kak peraturan-peraturannya? Yang pertama, menggunakan baju yang rapi. Jangan lupa mandi ya adik-adik. Yang kedua, jangan membawa makanan dan minuman. Yang ketiga, jangan bermain-main saat beribadah. Yang keempat, kita harus mengikuti ibadah sampai selesai. Dan yang terakhir, kita harus fokus beribadah sama Tuhan supaya kita bisa membahagiakan Tuhan. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat ingin berpergian adik-adik. Apa aja sih Kak Angel hal-halnya? Kita harus selalu memakai masker. Caranya adalah pegang tali telinga masker, pasangkan tali telinga masker pada kuping kiri dan kanan. Dan jangan lupa, kita harus sering cuci tangan ya adik-adik. Gimana Kak Angel cara cuci tangannya? Caranya, basahi tangan kalian, lalu pakai sabun secukupnya. Lalu yang pertama adalah gosok telapak tangan kalian sampai berbusa. Yang kedua, gosok punggung tangan kalian kanan dan kiri. Yang ketiga, bersihkan sela-sela jari. Yang keempat, kita juga harus membersihkan jari-jari tangan kita kanan dan kiri. Yang kelima, jangan lupa juga bersihkan ibu jari kalian ya adik-adik. Dan yang terakhir, kita harus membersihkan semua kuku-kuku tangan kita. Nah, sudah bersih deh. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik semua. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita berdoa Bapa kami. Kami anak suka pola bawa kata salah regala dia punika patigala suka era kita sakit mata ini apun salah kami kapati kami punya isara apa kami Adik-adik semua, sekarang saatnya kita untuk penyembahan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau fokus untuk Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah
sebagai raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Shalom adik-adik semua, adik-adik semua pasti masih semangat kan untuk memuji Tuhan. Oke, adik-adik semua sekarang saatnya kita untuk memuji Tuhan. Kasih dulu tepuk tangannya karena kita mau angkat pujian Aku Anak Raja. Lebih semangat lagi. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Oh yes. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Oh yes, aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya lagi. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi kan kita udah memuji Tuhan nih. Sekarang puji-pujiannya dibawakan oleh teman-teman King Kids loh. Mari kita tetap semangat untuk selalu memuji Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, bersabar kemurahan, kebaikan kesetiaan kelembutan, penguasaan diri.
adik-adik semua habis berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan menundungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, kita mau berdoa untuk Indonesia. Nah adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya.
kasih Tuhan atas anugerah-Mu, Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk negara Indonesia kami Tuhan, jauhkan kami dari virus-virus saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden serta jajarannya Tuhan, Engkau beri kesehatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas-tugasnya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan buat para tim medis Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan, jauhkan mereka dari virus-virus saat ini dan berikan mereka kesehatan serta keluarganya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan buat para yang sakit Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan dengan biru-biru darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat berkumpul bersama keluarganya masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga Indonesia Tuhan, supaya taat untuk mengikuti protokol kesehatan saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, duduk yang rapi, persiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom semuanya adik-adik. Apa kabar semuanya adik-adik? Pasti kabarnya luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Dan adik-adik, tetap bersuka cita ya adik-adik, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Jadi adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini kami bisa menyembah dan memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pedoman yang membimbing dan mengarahkan hidup kami. Dan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum Kak Jun bercerita firman Tuhan, tema hari ini tentang damai sejahtera adik-adik. Dan terlebih dahulu Kak Jun mengingatkan kepada kita semua tentang firman Tuhan di minggu pertama di awal Desember adik-adik. Nah, tentang firman Tuhan di awal Desember adik-adik menceritakan ada seorang yang jatuh di tengah perjalanan. Dia jatuh adik-adik, tapi ada 3 orang yang lewat pada waktu itu adik-adik. Dan ada 2 orang yang tidak menolong adik-adik, yaitu ada seorang imam dan ada seorang Lewi. Mereka melihat orang yang jatuh di tengah perjalanan itu adik-adik, mereka tidak menolong adik-adik. Tetapi adik-adik ada 1 orang yang murah hati adik-adik, dari Samaria. Orang Samaria adik-adik. Orang Samaria ini adik-adik punya hati untuk menolong ketika dia melihat orang tersebut jatuh. Dia mengangkat adik-adik. Dia menolong adik-adik, itu murah hati. Jadi adik-adik, di minggu pertama kita telah belajar tentang kemurahan adik-adik. Kita belajar dari seorang Samaria yang murah hati, yang suka memberi adik-adik. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Nah jadi adik-adik, kapanpun dimanapun kita berada, kita tetap harus siap untuk menolong. Seperti seorang Samaria yang murah hati adik-adik. Misalnya adik-adik, ada teman kita yang sedang bersedih, yang sedang menangis. Kita harus siap menolong dan menghibur teman kita adik-adik. Bukan sebaliknya mengertawakan dia, mengejek dia. Jadi kita harus menolongnya dan menghiburnya dengan tulus adik-adik. Ya, bahkan kalau ada orang tua yang lebih tua daripada kita adik-adik yang lagi susah, kita juga harus siap menolong adik-adik dengan tulus adik-adik. Bahkan kalau kita melihat ada teman, ada orang yang jatuh dari motor, yang jatuh dari sepeda, kita juga harus siap menolong adik-adik. Bukan sebaliknya adik-adik, kita membiarkan saja
bukan seperti seorang imam, seorang Lewi yang melihat ada orang yang jatuh, mereka membiarkan dan tidak menolong. Tetapi adik-adik, seorang Samaria yang murah hati, yang menolong, yang jatuh adik-adik, dia menolong, dia punya hati untuk menolong. Demikian kita juga adik-adik, kita harus murah hati dan tulus menolong sesama adik-adik. Bahkan kalau ada orang yang sedang berkekurangan, kita juga harus siap menolong dan siap memberi adik-adik. Karena apa yang kita lakukan dengan tulus hati adik-adik, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan senang untuk melihat anak-anaknya yang murah hati untuk menolong dan memberkati sesama adik-adik. Jadi firman Tuhan berkata adik-adik, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati adik-adik. Kita harus memiliki hati yang selalu menolong sesama. Amin adik-adik. Minggu kedua adik-adik kita telah belajar firman Tuhan tentang berserah pada kehendaknya. Jadi adik-adik, kita belajar dari seorang Ibu Maria adik-adik, bagaimana dia berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan adik-adik. Walaupun dia lagi bersedih, lagi dalam ketakutan, dia tetap berserah kepada kehendak Tuhan. Ketika dia didatangin oleh malaikat adik-adik, kasih tahu bahwa dia sedang mengandung adik-adik, dia ketakutan, bahkan dia bersedih. Tetapi adik-adik, dia tetap hanya berharap kepada kehendak Tuhan adik-adik. Karena dia tahu bahwa dia adalah hamba Tuhan adik-adik. Jadi adik-adik, melalui firman Tuhan di minggu kedua ini adik-adik tentang berserah pada kehendaknya adik-adik. Di dalam keadaan susah senang hidup kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang terus tolong kita. Amin adik-adik. Dan dalam keadaan apapun, ketika kita sakit, ketika kita dalam ketakutan, ketika kita di dalam keadaan susah, kita percaya pasti Tuhan lindungi dan tolong kehidupan kita. Amin adik-adik. Jadi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Tetapi kita semakin cinta Tuhan, kita semakin takut kepada Tuhan Yesus adik-adik. Sebab segala apa yang terjadi dalam hidup kita, semuanya ada di dalam kehendak Tuhan adik-adik. Makanya adik-adik, kita diingatkan firman Tuhan hari ini di minggu kedua adik-adik. Jadi kita hanya berserah kepada kehendak Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin. Di minggu yang ketiga adik-adik, kita telah belajar 5 roti 2 ikan adik-adik. Dan pada waktu itu adik-adik, banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus mendengarkan ajaran dari Tuhan Yesus adik-adik. Dan pada waktu itu adik-adik, sekitar 5.000 orang berkumpul mendengarkan ajaran dari Tuhan Yesus adik-adik. Dan setelah itu adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus melihat orang banyak tersebut adik-adik, mulai kelaparan adik-adik. Perut mereka lapar adik-adik. Tetapi murid Tuhan Yesus bingung adik-adik. Mereka mulai khawatir dari mana mereka ambil makanan. Tetapi adik-adik, mereka datang kepada Tuhan Yesus bertanya, dari mana kita ambil makanan dari sekian banyak orang ini, sekitar 5.000 orang. Tuhan Yesus suruh murid-muridnya untuk mencari makanan adik-adik. Dan murid-murid Tuhan Yesus ketemu dengan seorang anak yang bawa 5 roti, 2 ikan adik-adik. Tapi anak tersebut adik-adik rela memberikan kepada murid Tuhan Yesus. Dan murid Tuhan Yesus kasih tahu kepada Tuhan Yesus bahwa hanya ada 5 roti, 2 ikan dari seorang anak kecil adik-adik. Tapi anak kecil tersebut adik-adik, dia nggak pelit loh. Tapi dia berikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan Yesus pun menyuruh mereka membawa makanan tersebut kepada dia adik-adik. Dan Tuhan Yesus mengucap syukur dan terjadilah mukjizat Tuhan Yesus. Dari 5 roti 2 ikan itu adik-adik menjadi banyak. Dan sehingga sekitar 5.000 orang yang berkumpul dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus adik-adik,
mereka makan dengan kenyang. Bahkan apa yang terjadi adik-adik, setelah mereka makan, setelah mereka semuanya kenyang, dan dari 5 roti 2 ikan masih sisa 12 bakul adik-adik. Luar biasa nggak adik-adik? Tuhan Yesus luar biasa adik-adik. Jadi adik-adik, kita juga diajarkan adik-adik, kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, pasti hidup kita hidup di dalam berkelimpahan. Amin adik-adik. Amin. Di minggu keempat, minggu terakhir tanggal 27 Desember tahun 2020 adik-adik, kita belajar tema firman Tuhan tentang damai sejahtera. Dan satu ayat firman Tuhan yang kita baca adik-adik hari ini yang terdapat di Yohanes 14 ayat 27, firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak sama seperti apa yang dunia berikan kepadamu. Tetapi janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Bahkan firman yang barusan kita baca dia mengingatkan kita supaya kita jangan gelisah dan gentar hatimu adik-adik. Karena kenapa adik-adik? Kita memperoleh damai sejahtera hanya dari Tuhan Yesus adik-adik. Nah, damai sejahtera itu adik-adik terletak pada hubungan kita kepada Tuhan Yesus melalui apa adik-adik? Nah, melalui doa. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita memperoleh damai sejahtera adik-adik. Melalui apa lagi adik-adik? Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita, bergembira, maka kita memperoleh damai sejahtera adik-adik. Melalui apa lagi adik-adik? Ketika kita rajin baca firman Tuhan. Kalau kita malas baca firman Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan kita tidak rasakan. Tetapi kalau kita rajin berdoa dengan sungguh-sungguh, rajin baca firman Tuhan, rajin memuji dan menyembah Tuhan, pasti kita memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus adik-adik. Makanya firman Tuhan bilang tadi yang kita barusan baca adik-adik, yaitu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena kenapa? Kita telah memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak yang cinta Tuhan Yesus, kita terus sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan dan memancarkan terang Kristus itu lewat hubungan kita terhadap sesama adik-adik. Amin adik-adik. Amin. Sekarang adik-adik, kita baca ayat hafalan. Matius 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Sekali lagi adik-adik, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Amin. Kiranya damai sejahtera, sukacita Natal terus menyertai adik-adik semua dan keluarga semua. Kajun mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya dari awal, pertengahan hingga akhir, bahkan kami bisa belajar firman-Mu, Tuhan, yang terus menyertai hidup kami. Tuhan, kami percaya adik-adik kami dimanapun mereka berada di sepanjang hari ini, Tuhan yang selalu melindungi mereka. Mereka semua aman di dalam lindungan Tuhan. Papi, mami, orang tua dari adik-adik kami, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.